Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fitra Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang obligasi portofolio investasi. Materi ini akan saya bagi menjadi beberapa part, yaitu 2 part. Yang akan saya jelaskan berikut ini adalah part pertama dari penjelasan saya. Baiklah, langsung saja, apa saja sih yang akan saya jelaskan? Berikut adalah materinya. Dalam part yang pertama ini saya akan menjelaskan 2 hal. Yang mana yang pertama yaitu tentang bagaimana perhitungan obligasi, dan yang kedua tentang durasi obligasi. Kita masuk kepada materi yang pertama yaitu perhitungan obligasi. Yang mana penjabarannya adalah yang pertama, bunga majemuk. Dipertimbangkan situasi di mana seorang manajer portofolio menerima 9 juta euro. Dia berjanji untuk membayar kembali uang 7 tahun kemudian dengan bunga majemuk sebesar 14% setengah tahunan. Mengingat bahwa bunga dibayar setengah tahunan, tingkat bunga efektif tahunan adalah 1 tambah 0,07 dikali dengan 1 ditambah 0,07 dikurang 1 sama dengan 14,49%. Rumus untuk menghitung jumlah yang harus dibayar dalam waktu 7 tahun adalah S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung N, yang mana P itu principal, S adalah sum at maturity atau jumlah saat jatuh tempo, R itu adalah interest rate per year atau tingkat bunga per tahun, N adalah time period in years atau periode waktu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, komitmen masa depan adalah S sama dengan 9 juta euro dikali dengan 1 ditambah 0,1449 dibagi tutup kurung dikali 7 sama dengan 23.206.807 euro. Ini diringkas sebagai 1 investasi lump sum, 2 bunga setengah tahunan, 3 jangka waktu tahun investasi dalam 1 tahun, komitmen masa depan yang angkanya terlihat pada slide berikut, 9 juta euro, 14%, 7, dan komitmen masa depannya akhirnya didapatkan 23.206.807 euro. Materi pembagian yang kedua adalah hasil obligasi. Nilai investasi akan tergantung pada pengembalian yang dihasilkan. Pada obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah hasil. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Ukuran paling sederhana yang digunakan adalah arus. Hasil ukuran ini menilai perkembangan uang tunai yang dihasilkan oleh investasi atau harga tunai, atau secara sederhana pengembalian yang dihasilkan dari uang yang diinvestasikan dengan asumsi bahwa harga tetap konstan. Dengan rumus current yield sama dengan annual coupon dibagi dengan bond price dikali 100. Kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh obligasi. Misalnya, jika harga obligasi adalah 100 euro dan kuponnya 7 euro, maka imbal hasil saat ini adalah 7%. Jika harga naik menjadi 110 euro, maka hasil saat ini turun menjadi 6,36%. Jika hasil obligasi turun menjadi 90 euro, maka imbal hasil saat ini meningkat menjadi 7,78%. Meskipun harga obligasi berubah, kupon tetap konstan, namun arus obligasi hasil berbanding terbalik dengan harganya. Selanjutnya, satu kelemahan dengan perhitungan hasil saat ini adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Jika seorang investor ditawari pilihan antara menerima 7 euro sekarang atau dalam waktu 2 tahun. Maksud saya, jika seorang investor ditawari pilihan antara menerima 7 euro sekarang atau dalam waktu 2 tahun, pilihannya adalah mengambil uang itu sekarang karena uang itu dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Hasil bunga jatuh tempo menyelesaikan masalah nilai waktu uang, hasil obligasi hingga jatuh tempo. Pada dasarnya, tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang yang dihitung dari arus kasnya atau dalam kurung pembayaran kupon dan pokok atau jumlah penebusan. Ini adalah tingkat pengembalian internal atau IRR yang dihasilkan oleh arus kas obligasi secara umum. Istilah imbal hasil mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau hasil penembusan bruto. Rumus diberikan yang bisa dilihat pada slide. Current
current bond price maksud saya sama dengan current C1 yang digambarkan kupon dibayarkan pada akhir periode 1, begitu seterusnya, dan CT di kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu pada saat jatuh tempo. P adalah pokok yang dilunasi pada akhir periode waktu T atau pada saat jatuh tempo tersebut. Y adalah hasil untuk penebusan atau jatuh tempo. Materi perhitungan obligasi yang ketiga adalah penilaian anuitas. Asumsikan manajer portofolio dari contoh di atas membutuhkan untuk berinvestasi pada obligasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Obligasi jatuh tempo 17 tahun, hasil hingga jatuh tempo 14,49%, harga 100, kupon 7% per kupon, nilai nominal yang dibeli 9 juta euro. Untuk melihat berapa banyak uang yang akan dia miliki dalam 7 tahun atau dengan asumsi tingkat bunga tetap 14,49%, pertama-tama hitung nilai kupon di masa depan dan kedua nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Selama 7 tahun manajer portofolio akan menerima 14 kupon, masing-masing senilai 7% dikali 9 juta euro sama dengan 630.000 euro, dengan asumsi bahwa uang ini ditempatkan pada deposito sebesar 14,49% setiap kali diterima. Maksud saya dengan asumsi bahwa uang ini ditempatkan pada deposito sebesar 14,49% setiap kali diterima, jumlah yang akan menumpuk di masa depan harus diperhitungkan. Rumus yang bisa digunakan bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan, yang mana AF adalah nilai masa depan dari anuitas, R adalah tingkat bunga setengah tahunan, dan N adalah jumlah kupon. Nah, menggunakan angka yang diberikan, faktor anuitas menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat di pada slide. Ini berarti bahwa jika 630.000 euro diinvestasikan setiap 6 bulan selama 7 tahun, maka terakumulasi menjadi 630.000 euro dikali dengan 22,55 sama dengan 14.206 euro. Maksud saya 14.206.000 euro 807, tergantung kepada pembulatan. Materi selanjutnya, hasil perhitungan obligasi adalah penilaian obligasi. Dalam 7 tahun, obligasi tersebut akan memiliki 10 tahun hingga jatuh tempo. Manajer portofolio kemudian akan menjual obligasi untuk memenuhi komitmen di masa depan. Untuk menilai ini, perlakukan obligasi sebagai dua sekuritas terpisah. Yang pertama, anuitas yang setara dengan pembayaran kupon selama N,5 tahun. Yang kedua, obligasi tanpa kupon yang membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Rumus untuk nilai sekarang dari faktor anuitas adalah ditampilkan dalam slide. PAF sama dengan 1 kurang 1 tambah R pangkat N pangkat minus N, dan untuk obligasi kupon 0 adalah Z sama dengan par value dibagi dengan 1 tambah R pangkat N. Nilai obligasi dalam kasus di atas dengan 10 tahun hingga jatuh tempo adalah hasilnya ada sebagai berikut. PAF yang menghasilkan 10.594, dan untuk obligasi kupon 0 adalah sama dengan 2.325.771 euro. Oleh karena itu, nilai sekarang dari obligasi dengan 10 tahun hingga terjatuh tempo adalah 10.594 dikali 630.000 ditambah 2.325.771 sama dengan 9 juta. Nilai totalnya adalah 9 juta ditambah 14.206.807 sama dengan 23.807. Contoh di atas diringkas sebagai jatuh tempo obligasi dalam tahun 17, hasil hingga jatuh tempo 14,14%, kupon per anual 14%, nilai nominal yang dibeli 9 juta, nilai dalam 7 tahun menjadi 23.206.807,35. Nah, dapat dilihat di atas bahwa manajer portofolio tepat memenuhi targetnya ketika suku bunga 14,49%, tetapi mungkin gagal memenuhi targetnya ketika suku bunga berubah. Rumus tersebut mengasumsikan bahwa kupon yang diterima
kupon yang diterima diinvestasikan kembali kepada tingkat yang sama dengan hasil. Jika manajer portofolio hanya akan dapat menginvestasikan kembali kupon pada tingkat yang lebih rendah, maka pengembalian keseluruhan yang dihasilkan oleh obligasi akan lebih rendah daripada hasil. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu durasi. Durasi itu adalah ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga. Namun, sensitivitas obligasi terhadap pergerakan suku bunga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda. Misalnya, obligasi dengan tanggal yang jatuh tempo yang lebih lama akan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga daripada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih pendek. Berkenaan dengan kupon, obligasi dengan kupon lebih rendah menunjukkan tingkat sensitivitas terbesar terhadap imbal hasil. Obligasi dengan kupon yang lebih rendah memiliki lebih dari nilainya terkait dengan nilai terminal. Dengan obligasi tanpa kupon yang tidak membayar kupon, seluruh nilai sekuritas ada dalam pembayaran akhir. Dan jika imbal hasil tinggi, maka arus di masa depan kurang bernilai dan sensitivitasnya berkurang. Perlu dicatat bahwa hubungan antara kupon dan jatuh tempo dan serta harga tidak simetris. Hubungan ini disebut konveksitas. Jadi durasi adalah ukuran gabungan risiko dan secara efektif merupakan rata-rata tertimbang lamanya waktu hingga penerimaan pembayaran obligasi dalam kurung kupon dan pokok. Nilai durasi dinyatakan dalam tahun. Bobot yang terkait dengan setiap arus kas sebanding dengan nilai sekarang dari setiap arus kas. Konsepnya ditunjukkan pada gambar yang saya tampilkan di bawah ini. Nah, dalam portofolio, obligasi akan menjadi sejumlah obligasi yang berbeda, masing-masing dengan struktur arus kas dan imbal hasil yang khas. Masing-masing obligasi ini akan memiliki durasi matematis yang menunjukkan seberapa sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Hubungan antara obligasi dan perubahan tingkat bunga diilustrasikan pada gambar yang saya tampilkan di slide, gambar 52. Seperti yang disebutkan sebelumnya, harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga. Ini berarti bahwa ketika suku bunga menaik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Garis lurus pada gambar 52 menunjukkan perkiraan durasi perubahan harga. Durasi mengasumsikan bahwa ada hubungan linear antara suku bunga dan harga obligasi, sedangkan pada kenyataannya ada hubungan yang melengkung. Artinya, pendekatan linear hanya akan akurat jika ada perubahan yang sangat kecil pada tingkat bunga, dan akan sangat tidak akurat jika tingkat bunga bergerak dalam jumlah besar. Kita masuk kepada menghitung durasi. Untuk meninjau nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan yang dihasilkan oleh obligasi secara efektif adalah apa yang pembeli akan siap untuk membayar obligasi. Ini dapat diringkas dalam rumus. Saya tampilkan di slide yang mana CT di sini adalah nilai setiap arus kas pada waktu T dan Y hasil obligasi. Perhatikan contoh yang saya tampilkan di bawah ini. Maksudnya yang saya tampilkan di slide. Perhatikan contohnya. Prosedur untuk menghitung nilai obligasi di sini adalah dengan mengambil nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan. Sebuah obligasi memiliki kupon tahunan sebesar 12 euro dan memiliki 10 tahun untuk berjalan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, ada 10 arus kas terpisah dan karena akan diterima di masa depan, mereka harus didiskontokan ke nilai sekarang. Hasilnya adalah 5%. Bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Angka 687,5828 diperoleh dengan mengambil nilai sekarang dari arus kas untuk tahun itu, 68,75. Dan mengalihkannya dengan T yang dalam hal ini adalah 10 karena diperlukan adalah perhitungan durasi. Total arus kas yang disesuaikan dibagi dengan harga obligasi 1086 dibagi 154 hasilnya 7,05 tahun. Perhitungan ini disebut durasi Macaulay. Macaulay. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi obligasi pada part yang pertama ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.